Hai everyone, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini gue akan ngasih tahu kalian cara membuat foto ya dengan latar belakang yang bergerak dan dengan background yang menarik. Caranya cukup mudah, cukup menggunakan aplikasi Android yang bernama Zotraffic dan InShot. Oke, let's get story. Oke, langsung aja kita masuk ke galeri ya. Galeri guys. Di sini sebelumnya lo udah harus siapin ya guys. Foto yang akan lo edit latar belakangnya menjadi kesannya seperti bergerak gitu guys. Di sini gue udah sediain foto pramuka ya. Dan untuk menggunainya lo cukup tekan ini ya, berbagi. Nah, lalu lo cari aplikasi Zotraffic tadi. Zotraffic ya. Nah, ini ya. Udah kebuka. Ini foto yang akan kita rubah menjadi sebuah video ya guys, tapi videonya nggak bisa berdurasi panjang, maksimal kayaknya 6 detik gitu deh. Jadi foto yang formatnya awalnya JPG atau JPEG nanti secara otomatis mengkonversikan diri ya, berubah menjadi formatnya MP4 gitu guys. Di sini ada 7 ya, ada 7 tools yang bisa lo gunain yang ada di lembar kerja si Zotraffic ini guys. Yang pertama ada motion. Nah, motion yang gambar orang lari ya. Nah, sebelum kita gunain gimana sih cara menggunakan aplikasi ini, sebaiknya gue jelasin dulu ya guys, supaya kalian nggak bingung. Jadi motion ini kegunaannya untuk menciptakan efek ya, menciptakan efek atau gambar bergerak namun ke satu arah ya guys. Jadi nanti kalau kita gunain motion ini ada panah. Nah, panah itu misalnya kita arahin ke latar belakang yang pengen kita gerakin. Nah, itu searah aja guys, itu menggunakan motion. Dan yang kedua ada tools yang bernama sequence ya. Sequence ini fungsinya untuk menciptakan gambar ya, menciptakan gambar bergerak ke banyak arah guys. Contohnya seperti gambar ini ya, ini nih awan atau air ya, biasanya air berputar tuh bisa juga guys. Dan yang ketiga ada namanya stabilis ya. Stabilis ini untuk menstabilkan ya, menstabilkannya. Dan yang keempat ya, yang keempat ada namanya select. Select ini fungsinya untuk menandai gambar yang akan difokuskan untuk kita beri efek ya guys. Jadi kalau gambarnya pengen kita kasih efek motion, sequence bisa kita hapus gitu, bisa menggunakan ini ya, select maksudnya guys, sorry. Dan selanjutnya ada yang tools yang bernama zoom. Seperti yang udah lu lihat, zoom ini gambarnya kaca pembesar, jadi otomatis lu tau lah fungsinya ya guys ya, buat neropong kan ya. Jadi zoom ini fungsinya untuk melihat gambar supaya lebih besar ya, supaya detail gitu loh. Dan yang selanjutnya yang ke-6 ya, ada namanya mask. Mask ini fungsinya kebalikan ya, kebalikan dari select tadi, yaitu fungsinya untuk menandai gambar atau objek supaya nggak dapet efek bergerak, jadi di kayak masking gitu guys. Selanjutnya ada erase, gambar penghapus. Pasti lu udah paham lah ya, penghapus ya, untuk menghapus tanda panah yang kita udah buat sebelumnya gitu guys. Oke, nggak usah panjang lebar ya guys, langsung aja. Karena di sini latar belakangnya awan ya, kita buat awan itu kesannya seperti bergerak guys. Oke, langsung aja kita gunain yang sequence ya guys. Nah, di sini ada tombol undo ya. Undo itu untuk kembali sih, kembali ke sebelumnya gitu. Sequence ya, kita gunain yang sequence. Nah, misalnya si
awan ini pengen kita buat arahnya bergerak ke sana ya. Kita kasih terus guys panahnya sesuai dengan gerak atau arah yang lu mau ya guys. Harus bersabar. Pada ini kena diandu aja guys. Dan kalau dalam proses editing nggak terlalu detail atau terlalu kecil, bisa lu perbesar guys menggunakan ini tadi, zoom ya. Kita zoom aja tuh guys. Nah jadi bisa lebih detail. Misalnya gue pengen ambil awan yang ini, pengen gue kasih tanda panah ya menggunakan sequence nih. Geser lagi guys. Jadi kalau mau dapetin hasil yang bagus maksimal, lu harus lebih detail guys ngeditnya. Ini karena sebagai contoh aja, jadi gue nggak perlu detail banget lah ya. Gue yakin hasil dari editing kalian pasti lebih bagus daripada gue. Oke. Kalau dirasa segini udah cukup ya guys. Oke, ini udah banyak panahnya ya guys. Kalau dirasa segini udah cukup untuk kita gerakan latar belakang awannya, ya udah sekarang tinggal kita masking ya guys. Oke guys, ini udah kita kasih efek ini ya menggunakan tools yang bernama sequence ya, supaya kesannya si awannya bergerak gitu guys. Jadi ada kesan sinematografi gitu. Keren ya. Belum jadi sih udah bilang keren. Oke, selanjutnya kita gunain yang namanya stabilis ya. Stabilis. Nah ini tools yang bernama stabilis. Nah untuk supaya lebih detail waktu proses editing, kita gunain zoom. Jangan ragu-ragu guys. Kita klik stabilisnya. Misalnya ini gua buat titik-titik ya. Sewaktu proses editing ini harus benar-benar sabar ya. Kalau mau rapi ya pelan-pelan gitu guys. Dan gue yakin hasil dari editing kalian pasti jauh lebih bagus daripada punya gue ya. Nah, kurang lebih seperti inilah guys. Ini udah kita kasih lingkaran ya, lingkaran merah. Berarti daerah tersebut atau objek tersebut yang kita kasih efek titik-titik merah itu menggunakan tool stabilis, dia nanti nggak akan gerak objeknya gitu guys. Oke, kita coba ya menggunakan ini ya, play yang ada di atas ini. Kita cek dulu. Nah gitu guys, jadi ini udah jadi ya. Kesannya si awannya bergerak, tapi objek yang nggak pengen kita gerakin si orang-orang ini dan tanahnya nggak mungkin kita gerakin. Masa ya tanahnya goyang-goyang gitu kan, gempa gitu, nggak juga. Oke, kita hentiin. Nah ini udah jadi guys. Dan setelah itu kita klik yang titik-titik 3 ini ada di pojok kanan atas. Nah di situ ada crop, save atau export video dan details ya. Nah crop ini ya lu tahu lah fungsinya, pasti buat cropping ya. Save export video ya, untuk nyimpen, untuk kita ekspor. Jadi awalnya kan foto format JPG, kita mau rubah formatnya menjadi video formatnya MP4, kita save dan export. Details ini untuk melihat lebih details gitu. Oke, langsung aja nggak usah panjang lebar, kita save ya. Nah di sini ada speed. Nah
Nah, speednya ini bisa slow atau fast ya. Jadi kalau mau slow ya kita tinggal turunin guys gini. Kalau mau fast ya kita naikin. Kita slow aja deh biar kesannya lebih menarik. Nah, resolusi nih guys, resolusi ini bisa kalian rubah juga. Ini sih direkomendasinya idealnya 1280 kali 770. Tahu ini bisa kalian turunin lagi kok. Gue di sini pengen gunain yang maksimal ya 1280 kali 770. Dan langsung aja kalau dirasa udah cukup langsung klik save. Nah, ini namanya proses rendering ya kalau editing video. Generating video. Kita tunggu prosesnya sampai selesai guys. 100 ya, 100%. Enggak ada persennya sih. 100. Ini baru 41, 42, 43, 45, 46, 47. Oke. Gitu tadi guys, caranya cukup mudah sekali. Tapi itu kan kesannya hanya video dengan latar belakang bergerak tanpa ada efek musik mungkin atau logo. Ya guys ya, jadi masih kalau dirasa masih kurang menarik gitu kan, kita bisa edit lagi. Nah, setelah proses rendering selesai, dia itu si aplikasi Zootraffic ini minta dibagi, di share ya, kita di share ke WA atau di IG, YouTube atau yang lain-lain, Twitter aja. Nah, di sini gue mau share ke aplikasi yang bernama InShot ya. Aplikasi bernama InShot nih, warna merah ini. Kita klik. Nah, oke guys, ini udah masuk ke aplikasi yang bernama InShot. Di sini gue mau rubah video yang tadi kita edit menggunakan Zootraffic agar latar belakangnya bergerak, kesannya sinematografic gitu. Sekarang kita mau kasih background musik ya guys, kasih background musik dan kita kasih logo supaya lebih menarik gitu guys. Oke, karena ini videonya durasinya pendek banget ya, kurang lebih 6 detik, kita tambahin guys supaya jadi lebih panjang ya. Kalau di Instagram sih maksimal 1 menit ya. Kita tambahin nih guys, klik yang tambah ini, kita klik. Ternyata 7 detik ya, kita tambah terus supaya jadi panjang 1 menit ya guys ya. Ini udah 1 menit lah kurang lebih ya, atau tambahin 1 lagi deh, 1 menit 4 detik. Nah, jadi di sini gue mau kasih latar belakang musik atau background musik. Kita klik yang tools musik ini guys. Nah, selanjutnya kita klik lagi, jangan yang fitur, tapi yang musik saya ya. Di sini gue udah ada lagu atau background musik yang bernama Tanah Airku ya guys. Kita klik yang menggunakan. Nah, otomatis dia masuk guys di sini. Dan kalau dirasa background musiknya terlalu besar, lo bisa kecilin. Atau kalau mau maksimal ya lo fullin. Di sini gue mau kasih full aja. Selanjutnya kalau dirasa udah cocok, langsung klik yang checklist ini ya, gambar checklist, jangan tong sampah. Kalau tong sampah nanti hilang guys. Oke, kita coba play. Oke, gitu guys, mudah banget. Dan di sini selanjutnya kita klik yang checklist ya. Di sini banyak banget filter kalau lo mau rubah atau kasih stiker atau kasih teks atau speednya dicepetin atau di cropping dan lain-lain lah, banyak. Di sini gue cuma mau tambahin 1 logo ya.
logo Instagramnya si video ini Pramuka ya. Gue klik yang stiker guys untuk nambahin foto. Nah di sini stiker banyak ya, tuh, bisa lu pilih sesuai dengan keinginan lu. Di sini ada gambar yang kayak foto itu galeri ya. Dia akan mengarahkan kita ke galeri tempat penyimpanan si logo. Kita udah temuin. Nah ini logonya udah ketemu. Selanjutnya kita perkecil aja logonya guys. Terserah lo. Jadi terserah lo mau tempatin logonya di mana. Di sini gue mau tempatinnya di bawah guys. Karena kalau di atas kan si awannya gerak tuh tadi. Jadinya agak aneh gitu. Nah kurang lebih di sinilah. Kalau dirasa udah pas, tinggal lo klik yang checklist. Kita coba play. Nah ini yang ini fungsinya untuk si logonya mau ditaruh berapa lama gitu durasinya gitu kan. Ini mau gua kasih full aja. Kita klik checklist, kita play. Nah gitu guys. Selanjutnya di proses terakhir ya. Ini udah selesai sih, tinggal kita simpan aja. Kita klik simpan guys, simpan ya. Nah di sini kita dipilihkan pada banyak pilihan yang bernama kualitas ya. Jadi kita mau kualitas videonya itu mau yang bagus banget, standar atau yang biasa gitu. Kita sesuaiin dengan sesuai keinginan kita. Kalau yang mau bagus ya ini 1080 ya, 1080p. Kalau yang standar 720p. Yang paling rendah di sini 640p. Di sini gue pengen gunain yang medium aja guys, yang standar, biar proses renderingnya nggak terlalu lama ya. Nah kita udah mulai masuk ke proses rendering. Kita tunggu sampai 100% guys. Oke, sambil nunggu proses rendering sebaiknya lo sambil ngopi deh ya, jadi supaya nggak boring ya kan. Oke, udah selesai nih. Ini bisa dibagikan ke berbagai macam sosial media. Bisa dibagiin kemana aja deh guys. Sini langsung gue simpan aja. Oke, setelah selesai proses renderingnya, kita tinggal cek guys. Kita tinggal cek hasilnya di pengelola berkas ya kalau HP gue. Di sini udah ada file yang bernama InShot, karena aplikasi editingnya kan bernama InShot tadi. Oke, langsung aja kita play mungkin. Oke guys, jadi hasilnya kurang lebih seperti itu. Caranya cukup simpel dan sangat mudah, cukup dengan menggunakan dua aplikasi ya, menggunakan Android lagi. Mudah banget. Semoga video ini bermanfaat ya guys. Dan jika video ini bermanfaat, jangan lupa tinggalkan like, komen, share, dan jangan lupa juga untuk di subscribe guys, supaya gue lebih semangat lagi gitu bikin tutorial-tutorial yang selanjutnya. Gue akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.